Dalam manajemen resiko, yaitu dimulai dari persiapan, kita harus bisa mengidentifikasi dulu semua bahaya. Nah, setelah bahaya diidentifikasi, maka harus dianalisa resikonya. Analisa resiko yang tadi tetap melihat berapa kemungkinannya dan berapa tingkat severity-nya atau dampaknya. Di sini adalah akibat. Setelah kita lihat, kita evaluasi resikonya. Evaluasi resiko itu untuk me-fling dari resiko, apakah resikonya ini resiko yang tinggi, resiko yang sedang, ataupun resiko yang rendah yang artinya bisa diterima. Nah, kalau kita tahu bahwa resikonya itu tinggi, ataupun resikonya akan bisa menjadi tinggi, atau kalau kita bilang resikonya sedang tapi kemungkinan untuk menjadi tinggi ini menjadi besar, maka harus segera dikendalikan. Inilah tahapan dari manajemen resiko, di mana dalam setiap tahapan ini diperlukan adanya komunikasi, konsultasi dengan pekerja ataupun dengan manajemen. Pekerja di sini yang terkait dengan aktivitasnya, yang lebih tahu ya bagaimana resikonya, karena bahaya itu juga bisa berasal dari aktivitas. Kemudian juga harus selalu dimonitoring dan review, karena kalau ada perubahan proses bisnis maka resikonya juga bisa menjadi berubah. Maka tahapan manajemen resiko ini harus selalu dievaluasi terus-terusan. Nah, yang terakhir tingkat pengendalian atau hierarchy of control. Dalam K3 ada urutan pengendalian, di mana misalnya kalau Anda tahu K3 itu pakai safety helmet, pakai safety shoes, pakai sarung tangan. Itu adalah pengendalian yang terakhir. Dalam K3, pengendalian yang pertama itu adalah eliminasi. Jika memungkinkan bahayanya itu kita hilangkan. Ya, kalau bahayanya dihilangkan, maka bagaimana resikonya yang nggak ada? Bahayanya nggak ada, seperti itu. Nah, itu jauh lebih efektif daripada pekerjanya diberikan alat pelindung diri. Ya, jadi urutannya yang pertama eliminasi, dihilangkan bahayanya. Ya, misalnya tidak menggunakan material bangunan yang mengandung asbes, karena kita tahu asbes ini bisa mengakibatkan asbestosis, kanker gitu kan. Maka ya udah kita menggunakan material yang tidak mengandung asbes. Udah, hilangkan bahayanya, maka tidak ada resiko untuk terjadi asbestosis seperti itu. Ini eliminasi. Jika eliminasi tidak memungkinkan, maka dilakukan pengendalian yang kedua, yaitu substitusi. Substitusi di sini mengganti hazard tersebut dengan bahan lain yang bahayanya lebih rendah resikonya. Contohnya mengganti cat yang berbahan solvent. Solvent kan mudah menguap ya, dimana bisa mengiritasi saluran pernafasan, diganti dengan cat yang berbahan dasar air. Bahan dasar air kan lebih aman, tidak mempengaruhi kesehatan. Nah, ini substitusi jika memungkinkan seperti itu. Jika substitusi tidak memungkinkan lagi, maka turun ke hierarki yang selanjutnya, yaitu engineering control. Engineering control ini adalah rekayasa teknik pada sumber bahaya. Contohnya pemasangan peredam pada genset yang menghasilkan bising. Nah, supaya bising ini tidak sampai ke area office misalnya, maka area genset kan biasanya di luar office, itu diberikan peredam suara. Nah, ini rekayasa engineering. Diharapkan memang genset tetap harus bekerja, beroperasi, tetapi bisingnya ini tidak sampai memanjang ke pekerja yang di ruang office, makanya diberikan peredam suara tadi. Kalau engineering tidak memungkinkan, maka yang terakhir diberikan administrative control. Administrative control ini adalah mengatur cara para pekerja bekerja secara administrasi yang diaturnya. Misalnya diberikan SOP, diatur durasi kerjanya, seperti itu. Ini diatur semuanya sehingga pekerja, ini caranya bekerja supaya lebih aman, lebih sehat, begini nih SOP-nya nih. Yang terakhir adalah pengendalian ke orangnya dengan diberikan personal protective equipment, yaitu contohnya diberikan helm, diberikan safety shoes, goggles atau sarung tangan dan sebagainya, ini untuk menghindari kalau tetap masih terpajan tadi bising misalnya ya, bisingnya sudah diberikan peredam tapi ternyata kadang-kadang nih genset suara bisingnya itu tidak kontinu tapi naik turun. Oke, untuk menghindari adanya bising yang meningkat suatu waktu, tetap pekerja yang bekerja dekat-dekat dengan area genset tadi tetap diberikan dengan alat pelindung telinga. Dari hierarki ini memang secara lebih efektif yang paling atas atau yang secara eliminasi tadi. Dimana lebih efektif ya kan, kalau udah hilang bahayanya maka menjadi tidak ada lagi resiko. Dengan substitusi, kalau bahayanya tadi sudah diganti dengan resiko rendah, maka ya udah lebih aman, lebih efektif jauh ketimbang harus tahu-tahu diberikan APD. Kenapa? Orang menggunakan APD itu biasanya merasa tidak nyaman, maka tidak efektif kalau APD-nya ini sewaktu-waktu tidak dipakai, atau dipakai tapi pemakaiannya tidak dipakai dengan benar. Ya, tetapi jika melihat partisipasi, supervisi dari
pekerja itu memang kalau di hierarki yang terakhir dengan APD kan melibatkan banyak pekerja. Ya, kalau melibatkan banyak pekerja maka itu tadi promosi, advokasi itu juga diperlukan yang lebih lagi ke pekerja supaya pekerja mau memakai APD dengan baik dan dengan benar dan mau mengikuti SOP cara kerja yang sudah dibuat dalam administratifnya tadi. Terakhir, tugas untuk mahasiswa, ini saya berikan beberapa contoh gambar, nanti Anda buat dalam kelompok. Coba identifikasi bahaya, resiko yang ada di tempat kerja yang dari gambar. Nah, seperti tadi, bahayanya itu bisa berasal dari lingkungan kerjanya ataupun dari aktivitas kerjanya nih. Identifikasi sumber bahayanya itu apa saja, baik dari aktivitasnya ataupun dari lingkungan kerja, kemudian resiko dari bahaya tersebut apa, dan terakhir pengendaliannya bagaimana. Ingat, pengendalian yang Anda berikan jangan langsung tahu-tahu diberikan APD. Lihat dulu pengendaliannya, hierarkinya mulai dari eliminasi, substitusi, rekayasa engineering, administratif, baru yang terakhir dengan diberikan APD. Nah, ini tugas kelompoknya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Selanjutnya nanti kita mendiskusikan untuk jawaban dari tugas kelompok Anda. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.